Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, yang teman-teman lihat di layar teman-teman mungkin udah nggak pada asingnya ini CMC bukan market cap, di mana di sini lagi terjadi penghijauan ya atau penyuburan di market, di mana hampir semua koin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Bahkan Dogecoin ini mampu mencapai 23% setelah tadi ya ada cuitan dari Elon Musk ya. Nah, yang lainnya pun mengalami kenaikan yang lumayan ya. Jadi teman-teman selamat yang udah ambil flash sale ya dari kemarin malam koreksi dari korelasi dari Bitcoin ya. Kalau misalkan untuk saat ini mungkin udah mendapatkan profit, lebih baik teman-teman setting taking profitnya ya, take profitnya di setting dulu ya. Jadi diamankan dulu nih untuk profit teman-teman yang udah mengalami, yang udah mendapatkan profit ya. Karena menurutku untuk Bitcoin memang belum sepenuhnya bangkit dari koreksinya ya. Dia masih mungkin akan konsolidasi di angka 50K mungkin ya. Tapi memang ada skenario tersendiri yang bisa membuat Bitcoin uptrend atau memang terus koreksi atau downtrend terus ya. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang udah ambil flash sale kemarin ya. Mungkin tahun ini berbeda dengan di tahun 2017, di mana sewaktu tahun 2017 Bitcoin waktu itu mengalami koreksi yang cukup lumayan dalam ya. Tapi altcoin itu mampu melesat jauh ya, atau bull run ya, bahkan melebihi Bitcoin karena memang Bitcoin lagi koreksi. Itu mencapai ada beberapa koin yang mencapai ratusan persen, bahkan ada yang mencapai 300% waktu uh, kita sebut alt season ya, waktu tahun 2017 itu ya. Dan ini berbeda banget dengan tahun ini atau saat ini, di mana Bitcoin sedang mengalami koreksi, tetapi altcoin pun ya mengalami koreksi, dan bahkan DeFi kemarin pun merah berdarah juga ya. Bahkan di awal 2021 kemarin, itu ada yang namanya DeFi season ya, ada yang mengadakan namanya DeFi season, di mana DeFi ini memiliki korelasi negatif dengan Bitcoin, dan harusnya saat ini kalau misalkan memang Bitcoin koreksi, harusnya DeFi mengalami kenaikan ya atau bull run ya. Tetapi yang terjadi saat ini faktanya DeFi pun mengalami penurunan kalau misalkan memang teman-teman dari kemarin mantau untuk CMC atau CoinGecko ya. Itu penurunannya lumayan dalam, bahkan Chainlink mampu turun sampai dengan 30%-an ya. Jadi berbeda banget dengan tahun 2017 di mana alt season mampu ngepam ya sewaktu Bitcoin mengalami koreksi. Nah, koreksinya sendiri ini karena apa sih? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Salah satunya ada Menteri Keuangan dari Amerika yang mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah aset yang spekulasi, artinya memang tidak bisa dijadikan sebagai jangka panjang ya, menurut Menteri Keuangan Amerika ya. Itu faktor utama, faktor salah satu faktornya ya, bukan faktor utamanya ya. Dan ada beberapa faktor lagi yang mungkin aku pengen share ke teman-teman juga. Kalau misalkan memang teman-teman trading atau investasi, yang namanya taking profit mungkin itu bisa dikatakan hal yang wajar ya. Karena memang taking profit itu adalah bagian dari investasi atau trading ya. Dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ada para paus ya atau whales itu melepas Bitcoin sekitar 140K Bitcoin selama bulan Februari ya. Ini sumbernya tertera dari Glassnode ya. Jadi di Glassnode sendiri dia mencatatkan bahwa ada peningkatan dari whales sepanjang bulan Februari, itu ada sekitar 14% whales yang masuk ke Bitcoin atau cryptocurrency. Dan ini terhitung sampai dengan tanggal 5 Februari ya, terhitungnya sampai dengan 5 Februari. Dan di sini didefinisikan bahwa memang ada beberapa whales ya. Yang whales pertama, di sini whales yang mungkin yang teman-teman udah pada tahu semua lah, atau yang secara umum ya. Ada whales yang hold Bitcoin 1.000 sampai dengan 10.000 Bitcoin, itu dinamakan sebagai whales atau paus biasa ya.
Kemudian ada Humpback Whales, di mana dia menghold Bitcoin sampai dengan 10.000, minimal 10.000 sampai dengan nggak ada batasannya ya, minimal 10.000 sampai nggak ada batasannya. Ini disebut sebagai paus punggung biru lah ya, atau Humpback Whales ya. Nah, jadi di bulan Januari, Whales ini membeli waktu harganya di bulan Januari itu sejumlah 80k Bitcoin ya, atau kalau misalkan dinominalkan itu 3,8 miliar US dollar di price-nya di waktu Januari ya. Waktu itu kayaknya di 30k-an ya. Nah, tapi mereka sudah taking profit nih dan melepas perlahan nih. Jadi memang nggak keseluruhannya dilepaskan oleh mereka dan bertahap sejumlah 140.000 Bitcoin. Dan kalau misalkan dinominalkan itu ada 6,7 miliar US dollar. Jadi di bulan ini aja. Jadi memang dia melakukannya itu nggak serempak tetapi bertahap ya. Bertahap sampai dengan 140k Bitcoin ya. Nah, di sini pun ada pencatatan ya, ada pencatatan bahwa memang di sini ada yang namanya dolphins ya dan sharks. Jadi ada lumba-lumba dan hiu, di mana sebutan ini dikhususkan untuk para whales atau holder Bitcoin yang menghold Bitcoin 100 sampai dengan 1000 Bitcoin ya. Nah, pada bulan Januari sampai Februari itu ada akumulasi Bitcoin yang yang keluar itu ada 4,56 miliar US dollar dan yang masuk itu ada 5,61 miliar US dollar atau 95.000 Bitcoin yang keluar dan yang masuk itu ada 117.000 Bitcoin. Jadi bisa dikatakan 95.000 ini adalah penjualan dan 117 ini adalah pembelian. Jadi di awal bulan Februari kemarin itu mengalami bularan atau kenaikan, ya salah satunya adalah ini faktor penyebabnya gitu. Kemudian ada Octopus dan Fish ya, Octopus ya. Jadi dia yang menghold Bitcoin 10 sampai dengan 100 Bitcoin. Ini melepaskan Bitcoin sudah dari tahun 2020, tepatnya di bulan November, sejumlah 128.000 atau sejumlah 6,1 miliar US dollar ya. Jadi pelepasan Bitcoin atau penjualan Bitcoin dari para Octopus dan Fish ini secara bertahap ya, dari bulan November sampai dengan bulan Februari itu sekitar 128.000 Bitcoin atau senilai 6,14 miliar US dollar untuk nominalnya. Nah, kalau misalkan untuk penurunan Bitcoin sendiri pada kemarin ya, di tanggal 22 itu mengalami penurunan 17-20% lah ya. Memang ada likuidasi dari salah satu whales itu sejumlah 156 miliar US dollar ya. 156 juta US dollar ya. Dan ini menyebabkan Bitcoin memang ada koreksi ya. Tapi memang aku pikir ini masih dikatakan sebagai koreksi yang wajar, di mana para investor dan trader ini mengambil keuntungan atau taking profit ya. Jadi mengamankan keuntungan dari investasinya, ya ini sudah dikatakan sebagai hal yang wajar. Bahkan di bulan Januari kemarin pun terjadi hampir skenario yang sama, di mana para whales, investor, dan trader retail ini melepaskan Bitcoin atau menjual Bitcoin di pasaran dan menyebabkan harga turun sampai dengan sekitar 23% sampai 30% ya waktu itu ya. Di bulan Januari, tepatnya rentangnya tanggal 8 Januari sampai dengan 7 Januari sampai dengan 28 Januari lah ya. Itu menyebabkan market juga koreksi juga di bulan Januari. Dan memang skenario-nya kalau kita lihat itu nggak terlalu beda jauh sampai dengan yang saat ini ada ya. Jadi masih dikatakan sebagai koreksi yang wajar ya. Sementara dari sumber lain, kalau misalkan aku boleh berbagi lagi ya. Ini ada dari sumber lain juga. Kalau ini lebih ke arah market berjangka ya, atau futures market ya. Jadi ada likuidasi horor karena posisi berjangka senilai 5,64 miliar US dollar dilikuidasi dalam 24 jam. Nah, ini pun sama ya. Jadi dalam 24 jam ada likuidasi sebesar 5,64 miliar US dollar
yang menyebabkan Bitcoin juga turun lagi nih. Dan penurunannya itu sampai dengan kemarin sampai dengan 17% ya. Jadi ini ya bisa dikatakan faktor pendorong dari penurunan Bitcoin gitu. Sementara kalau misalkan teman-teman masuk ke market di mana sewaktu Bitcoin mengalami penurunan sampai dengan di 40, pertama di 48K dulu ya, kemudian dia turun lagi sampai dengan 45K ya. Jadi memang ada pullback ya, atau ada koreksi lagi untuk naik ke atas atau pullback ya. Itu sekitar 5-7% ya untuk koreksinya. Kalau misalkan teman-teman lihat di market. Dan itu disebabkan karena apa? Ya memang jadi di market berjangka ini atau futures market itu banyak trader atau investor yang meyakini bahwa Bitcoin masih akan bull run nih, atau masih melanjutkan uptrend-nya nih. Tapi memang ada koreksi yang didahulukan lah ya. Nah, jadi para trader dan investor seperti yang teman-teman lihat ya di sini, itu melakukan trade atau tradingnya itu dengan melakukan over leverage ya. Ini artinya para trader dan investor sudah meyakini bahwa Bitcoin akan naik. Normal ya, misalkan normalnya, kalau misalkan memang trading di futures itu misalkan transaksi di Bitcoin itu 1/5 lah ya untuk leverage-nya. Tapi memang banyak investor dan trader yang meyakini bahwa Bitcoin akan masih terus naik, jadi mereka melakukan trade dengan leverage yang lebih besar, mungkin bisa di 10 atau 15 kali lipat lah ya. Ini juga yang menyebabkan kemarin pullback ya. Tapi memang dari ini pun belum menyebabkan Bitcoin kembali ke trennya nih, atau bullish lagi nih. Jadi belum mampu untuk mengembalikan dari market bearish-nya saat ini ya. Gitu. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat dari technical analisisnya, mungkin aku share screen dulu ya. Oke. Nah, ini aku pakai time frame daily ya. Kalau teman-teman lihat nih di sini ya, yang tadi aku mention di awal ya, di mana ada bull run di sini. Di mana di sini ada bull run ya. Sampai dengan perkiraan 45% ya. Jadi memang ada psikologi resisten di angka 30K yang waktu itu susah untuk ditembus atau sulit ditembus ya, dan akhirnya memang mampu ditembus juga. Ini berkat para bantuan trader trader retail dan investor besar ya, institusional juga pada masuk di sini ya, termasuk para wealth juga masuk di sini kemarin ya. Jadi mampu breakout di 30K, kemudian dia naik sampai dengan 40K ya. Ini mengalami kenaikan sekitar 45%. Tapi habis itu apa? Habis itu dia memang melakukan koreksi ya. Koreksinya itu sampai dengan kisaran ya ini 17 hari ya, 17 hari koreksi dengan mengalami penurunan itu 28,07% ya. Ini angka yang cukup lumayan juga. Mengingat Bitcoin memang udah agak mahal waktu itu ya. Berbeda dengan saat ini yang sudah mahal banget. Dan kalau misalkan memang teman-teman kemarin ada masuk di pucuk, itu lumayan kalau misalkan memang mengalami penurunan ya. Dan ini yang kedua ya, yang kedua itu memang ada bull run lagi, di mana bull run-nya itu sampai dengan 74% ya, dalam waktu 19 hari. Kemudian ada dilanjutkan dengan koreksi yang sampai saat ini masih koreksi ya. Dan kemungkinan menurutku sih masih akan terus berlanjut. Mungkin di sini akan konsolidasi dulu ya. Dan angka 50K mungkin sampai 52K ya, mungkin sampai saat itu, sampai angka-angka itulah ya. Jadi 50K sampai 52K mungkin akan konsolidasi. Oke.
Di sini mengalami penurunan sampai dengan 21% ya. 21% di harga 59K itu udah lumayan banget ya. Kalau misalkan memang teman-teman ada yang masuk di 59K dan mengalami penurunan 20% itu udah lumayan banget. Lumayan banget koreksinya. Tapi gimana sih kedepannya, proyeksinya kedepannya gimana sih? Apakah masih akan terus koreksi atau akan melanjutkan bullishnya nih? Oke, mungkin kalau saat ini teman-teman lihat trennya memang lagi bullish ya. Tapi seperti yang teman-teman lihat di sini di bulan Januari ya, di rentang tanggal 7, tanggal 8 ya, ya tanggal 8-an lah ya, atau tanggal 9 itu sampai dengan tanggal 27 ini mengalami yang namanya koreksi, tapi secara bertahap ya, secara bertahap, dia nggak langsung koreksi kayak sekarang. Jadi kemungkinan kedepannya polanya pun mungkin akan sama ya, atau sedikit banyak akan sama lah ya dengan yang di bulan Januari ini, di mana memang dia mengalami kenaikan dulu, kemudian koreksi, ya, kemudian mengalami kenaikan lagi, kemudian di sini pun ada koreksi lagi ya. Kalau di total memang untuk koreksinya ini jumlah sekitar di angka 28% lah ya minusnya untuk Bitcoin kalau terhitung dari tanggal 9 Januari. Dan di sini pun ya kalau aku katakan ini masih batas wajar ya. Masih batas wajar di mana Bitcoin mengalami koreksi, dan kalau misalkan menurutku support terkuatnya ini ada di 42K ya. 40 sampai 42K ya. Di mana kalau misalkan memang nantinya ini bisa tertembus, itu memungkinkan Bitcoin bisa sampai dengan mungkin ya sampai dengan 30K. Kalau memang area ini tertembus ya. Area 40 sampai 42K. Tapi disclaimer ya, ini bukan berarti teman-teman langsung mengikuti atau mempercayai analisa yang aku lakukan di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari koreksi di bulan Januari itu kan mengalami penurunan 28%, dan menurutku sesuai banget kalau misalkan memang dia harus koreksi sekitar 28% ya, angkanya mungkin di angka 40K sampai 42K atau 41K lah ya. Tapi saat ini support terkuatnya adalah di 40K ya. Dimana kalau misalkan memang dia berhasil ke breakout atau berhasil tembus ya, itu memungkinkan Bitcoin sampai dengan 30K. Tapi menurutku skenario ini nggak terjadi untuk saat ini sih ya. Mudah-mudahan ya. Karena memang market nggak ada yang tahu ya. Kita cuma bisa menganalisa ya. Gitu. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini pun kita lihat pakai pola ABC ya. Dan ini masih dikatakan batas wajar juga ya. Nah, ini masih bisa dikatakan sebagai koreksi yang wajar, karena memang koreksinya nggak beda jauh dengan di bulan Januari ya dari segi teknikalnya. Jadi kalau di sini memang supportnya ada di 45K, tapi mudah-mudahan jangan sampai tembus 45 ke 40 ya, karena memang support kuncinya ini ada di 40K. Kalau memang dia berhasil tertembus dari 40K ini memungkinkan Bitcoin untuk turun lagi ke 30K atau strong supportnya dia di masa lampaunya dia lah ya di Bitcoin. Dan kalau misalkan memang Bitcoin harus bullish atau harus meneruskan trennya, itu syaratnya gimana sih gitu kan. Nah, kalau misalkan syaratnya menurutku dia harus mampu membreak out atau harus nembus di angka 52 sampai dengan 54,4 lah ya. 55 lah ya. Jadi memang kalau memang misalkan dia harus bullish lagi, syaratnya dia harus memberikan ini ya. Jadi ini strong resistennya dia ada di 52K sampai dengan 54K ya. 54,4K ya. Dia harus membreakout. Kalau misalkan memang dia berhasil breakout, ini memungkinkan Bitcoin menuju ATH barunya dia, dan aku taruh ini ada di 66K. Mungkin teman-teman bisa taruh harga yang lebih rendah lagi, mungkin di 60K ya. Karena memang aku menggunakan perhitungan pivot juga di sini. Dan menemukan angka 66,7 ya. Nah,
Jadi ini masih bisa dikatakan sebagai batas, sebagai koreksi yang wajar ya. Jadi menurutku kedepannya Bitcoin masih akan terus melakukan koreksi sampai dengan batas penentuannya di 40K atau bahkan di 45K atau bahkan 42K. Jadi ini penentuannya kalau misalkan memang dia berhasil sampai dengan 45K dan tembus, ini memungkinkan dia untuk 42K. Dan di 42K ini harusnya dia udah mantul ya, atau recovery harusnya ada di sini ya. Ada di 42K ya recovery-nya ya. Dan mudah-mudahan sih nggak sampai dengan 40K, karena memang kalau sampai dengan 40K ini udah gawat banget ya. Udah gawat banget. Mungkin kalau misalkan sampai dengan 40K dia bisa mencapai 30K kalau memang berhasil tertembus di 40K ya. Jadi hati-hati buat teman-teman. Dan saranku kalau misalkan memang teman-teman ada taking profit ada profit, lebih baik diambil dulu atau di take profit dulu aja ya. Diamankan dulu karena memang Bitcoin menurutku masih akan lanjut koreksinya gitu ya. Jadi lebih baik diamankan terlebih dahulu daripada nanti nggak dapet ya untuk profitnya. Oke, mungkin itu ya dari aku penjelasan tentang kenapa Bitcoin bisa sampai mengalami koreksi, dan ini berkorelasi positif ya sama koin-koin lainnya, termasuk DeFi. Jadi di mana Bitcoin mengalami koreksi, DeFi pun mengalami koreksi ya. Dan altcoin lainnya pun mengalami koreksi. Oke, mungkin itu ya. Sekian dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Salam profit. Bye.